channel. Nah, di video hari ini aku akan jelaskan tentang pertanyaan teman-teman sebelumnya. Kalau misalnya kuliah di UB, apa lebih baik asrama atau ngekos aja ya? Oke, nah sebelum aku jelaskan, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification di bawah ini, karena aku akan upload video 2 hari sekali, terutama buat teman-teman yang mau masuk kuliah di UB atau sekarang mahasiswa baru, atau yang pengen dapat informasi tentang perkuliahan, pendidikan, beasiswa, dan informasi penting lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kuliah di UB nih, apakah lebih baik asrama atau ngekos aja ya? Oke, aku akan jelaskan tentang asrama dulu ya. Jadi asrama di Universitas Brawijaya ini tidak wajib. Jadi kalau misalnya kamu mahasiswa baru dan berpikir bahwa asrama itu wajib untuk mahasiswa baru, di Universitas Brawijaya tidak seperti itu. Jadi asrama memang disediakan, tapi tidak ada kewajiban. Jadi kalau misalnya kamu mahasiswa baru dan pengen ngekos dari awal, kamu bisa langsung cari kosan aja. Atau mungkin misalnya kamu tinggal di Malang nih, terus sudah itu mau kuliah di Universitas Brawijaya, bisa tetap tinggal di rumah, nggak harus nggak asrama gitu. Jadi nggak kayak di IPB yang 1 tahun pertama semua mahasiswa baru harus ikut asrama. Nah, terus jadi aku tuh waktu maba 2012 nih, maba S1, aku tuh ngekos. Nah, lokasi kosan dari kampus itu lumayan sih 1 kilometer lebih, dan itu setiap hari aku jalan kaki, bahkan satu hari itu bisa ke kampus 2 sampai 3 kali. Dan ya lumayan memakan waktu dan memakan energi, capek juga kan. Nah, terus udah itu setelah itu aku cari-cari tahu, sekitar di akhir semester 1 apa awal semester 2 aku cari tahu ternyata Universitas Brawijaya ini punya asrama loh buat mahasiswa dan harganya jauh lebih murah. Nah, jadi aku akan jelaskan keunggulan-keunggulan asrama. Pertama, asrama itu berada di dalam kampus, jadi sangat dekat dengan semua fakultas dan tempat-tempat lain, termasuk Samanta Krida, terus juga Kopma, masjid, deket banget. Jadi tempatnya tuh strategis. Jadi kamu kalau misalnya di fakultas manapun, sekalipun Universitas Brawijaya itu luas kampusnya, tapi kalau misalnya tinggal di asrama, udah pasti deket ke fakultas manapun. Terutama yang paling dekat adalah fakultasku, jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter aja dari asramanya. Kedua, harganya jauh lebih murah. Jadi tahun 2012 waktu itu aku ngekos harga 400.000 dengan kondisi kosannya cuma isi tempat tidur, meja sama lemari dan kamar mandi di luar. Nah, asrama itu dengan fasilitas yang sama harganya cuma 200.000. Jadi murah banget. Padahal dulu aku nyari ngerasa waktu itu kosan udah termasuk murah lah, menengah ke bawah gitu, bukan kosan-kosan elit gitu di tahun 2012. Dan asrama itu harganya setengah dari harga kosanku. Terus keunggulan ketiga adalah asrama ini ada 3 atau 4 lantai gitu. Nah, di lantai paling bawah itu ada Kopma. Di situ tuh jual berbagai apa ya, makanan. Jadi kalau misalnya kamu lapar nih malam-malam, nggak usah pergi keluar kampus gitu. Jadi udah disediakan semua di asrama, dan kamu tinggal turun aja ke lantai 1, terus udah itu bisa langsung beli makanan di situ. Termasuk juga ada jajan-jajan di situ dan udah dilengkapi. Jadi nggak kayak di kosan yang kita harus keluar nyari lagi mana yang masih buka ya sampai malam tempat makannya gitu kan. Terus udah itu ada penjaga juga. Nah, jadi kalau misal kau merasa pengen lebih aman, sebenarnya di asrama itu lebih aman karena pertama nih masuk kampus aja itu udah ada satpam di setiap gerbangnya. Nah, satpam ini nggak cuma kerja siang aja, malam juga satpamnya tetap ada di setiap gerbangnya. Nah, setelah itu kalau misalnya mau masuk ke asrama, di situ ada resepsionisnya lagi yang jaga asramanya. Jadi udah pasti bisa dipastikan aman deh pokoknya. Nah, itu untuk keunggulan dari asrama. Nah, tapi karena asrama ini punya banyak sekali keunggulan seperti itu, asrama ini selalu penuh. Jadi dulu kan semester 1 apa semester 2 gitu, aku tahu asrama dan aku berusaha mendaftar pengen bisa ikut di asrama karena harganya lebih murah kan. Nah, terus waktu itu setelah aku cari-cari tahu, ternyata kita nggak bisa masuk asrama langsung, ternyata masuk waiting list gitu. Nah, ternyata kesini-sini baru tahu bahwa waiting list itu sebenarnya apa ya, nggak jalan gitu. Jadi gini, kalau kamu nggak punya orang dalam di asrama, maka kamu nggak akan bisa masuk asrama. Orang dalamnya kayak gimana dan siapa? Bukan petugasnya, bukan resepsionisnya, tapi orang dalamnya adalah mahasiswa yang asrama di situ. Jadi misalnya gini, aku punya kakak tingkat nih, terus udah itu udah semester akhir, udah yudisium, udah wisuda dan mau pindah dari Malang dan tidak lagi di asrama, maka dia akan hubungin adik tingkatnya atau kenalannya yang masih kuliah untuk gantiin dia. Jadi kita nggak bisa masuk ke asrama langsung gitu, kita ditarik sama orang yang sudah tinggal di asrama di sana. Jadi menurutku perbandingannya kecil banget, apalagi kalau kita nggak punya link orang yang sudah tinggal di asrama. Nah, aku tuh baru ketemu kenalan yang tinggal di asrama setelah aku semester 6 apa 7. Jadi ya udah nggak butuh di asrama juga.
Jadi ya kayak gitu sulitnya. Terus udah itu kedua, bagi kamu yang menyukai privacy, menurutku asrama bukan suatu tempat tinggal yang pas buat kamu, karena di asrama sekalipun murah harganya 200.000 per bulan, itu tuh kita sekamar berdua. Jadi totalnya sebenarnya dihitung-hitung di asrama itu biayanya 400.000. Tapi karena berdua ya dibagi seorang 200.000. Jadi total kan sama-sama 400.000. Untuk kamar mandi sama-sama di luar juga. Cuma ya emang keunggulannya karena kita di asrama, ya otomatis dapat wifi kampus, jadi nggak usah bayar wifi lagi, nggak usah urunan wifi kayak di kosan-kosan lainnya. Nah waktu itu di tahun 2012 wifi itu nggak masif kayak sekarang semua kosan ada wifi gitu. Jadi dulu tuh kosan yang ada wifi adalah kosan elit, dan kosan tuh karena bukan kosan elit jadi nggak ada wifi. Nah kalau misalnya mau wifi ya kita masang sendiri gitu. Kayak itu. Terus bagi kamu yang merasa butuh kehidupan malam atau kehidupan ya masih pengen nongki-nongki di kafe gitu sampai malam, atau misal masih mau karaokean sepulang kuliah, maka asrama juga bukan tempat yang cocok buat kamu karena asrama ini ada jam malam. Aku nggak pernah tinggal di asrama sih selama kuliah. Nah, tapi temanku yang di asrama waktu itu gini aku taunya, jadi waktu itu kita ngadain acara. Nah kalau misalnya acaranya besok nih, malamnya kan biasanya ada gladi resik. Nah pas gladi resik itu, dia itu nelponin penjaga asramanya, ternyata dia izin. Jadi asrama itu tutup sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Kalau misalnya kita mau pulang di atasnya itu, kita tuh harus izin sama penjaga asramanya biar dibukain pintu. Nah bagi kamu yang merasa tidak suka dengan adanya jam malam, maka kamu bisa nyari kosan aja. Tapi pastikan ya kosan yang bebas jam malam juga. Kalau kosan ada jam malam ya sama aja gitu. Nah, terutama bagi kamu yang memang nanti di kampus mau aktif di organisasi, aktif ikut acara-acara, pastikan nyari kosan yang nggak ada jam malam, dan juga jangan tinggal di asrama. Karena kalau misalnya ikut acara, aktif di organisasi, itu rapatnya bisa sampai tengah malam gitu. Dan juga bagi kamu yang mau ngambil jurusan yang seperti aku, bioteknologi, jangan juga tinggal di asrama karena itu sulit banget. Bisa-bisa kamu nggak pernah tinggal di asramanya. Kenapa? Karena waktu aku semester 3 apa 4, ya mulai dari semester 2 sih praktikum, tapi yang paling parah itu di semester 4. Itu aku ada praktikum yang selesainya sekitar tengah malam apa jam 2 pagi. Jadi udah pasti kalau misalnya ada jam malam nggak bisa pulang ke asrama, nggak bisa pulang ke kosan juga gitu. Nah jadi itu bisa jadi pertimbangan apakah kamu mau asrama atau ngekos. Nah terus udah itu kalau misalnya ngekos, apa sih keunggulannya? Kosan di sekitar Malang itu banyak banget, di sekitar Universitas Brawijaya banyak banget, mau yang elit apa biasa, atau kayak gimana, sebenarnya banyak. Jadi kamu mau pilihannya kembali ke kamu. Kalau misalnya kosannya semakin dekat dengan kampus, semakin mahal. Fasilitas semakin banyak juga semakin mahal. Terus kosan cewek itu biasanya ya lebih mahal dibandingkan kosan cowok. Terus udah itu, apalagi ya? Intinya gitu. Jadi tergantung kamu mau kosannya murah. Kalau murah biasanya fasilitasnya nggak selengkap yang kosan elit. Kalau misalnya kosannya juga jauh dari kampus, nggak semahal dengan kosan yang dekat dari kampus. Nah jadi bisa dipertimbangkan tuh. Terus juga kalau misalnya kamu merasa nih pengen kosannya elit tapi murah, caranya adalah kamu sekamar berdua sama temen. Misal kamu cari temen lah, apa adik apa saudara, terus sekamar berdua, biasanya kosannya lebih murah. Jadi gini, misalnya satu kamar kosan harganya 500.000, tapi kalau misalnya sekamar diisi berdua, itu harganya jadi 700.000. Kan bisa tuh 700.000 dibagi dua sama teman sekamarnya. Hitungannya kan kamu bayarnya cuma 350.000, dibandingkan kamu sendirian sekamar, itu bayarnya 500.000. Tapi ini kembali lagi kepada privacy. Kalau aku yang dari semester 1, dari 2012 udah ngekos sendirian, aku merasa lebih nyaman satu kamar sendirian, sekalipun harganya lebih mahal ya dibanding satu kamar berdua. Nah jadi kesimpulan dari video ini, apakah lebih baik asrama atau ngekos, itu kembali ke teman-teman sendiri, karena baik asrama maupun ngekos ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh ya, tadi kalau misalnya aku bilang di asrama itu lebih aman dibandingkan ngekos, ini nggak selalu ya. Jadi kalau misalnya kosannya menengah ke atas yang elit, itu biasanya penjagaannya aman banget, ada satpamnya gitu. Karena ada kosan ya yang harga mungkin 1,5 sampai 2 jutaan, itu ada kolam renang di kosannya, terus udah itu kamar mandi di dalam, ada intercom antara kamar, ada apa satpamnya juga. Jadi kalau misalnya ada driver Gojek nih nganterin makanan, itu diterimanya sama satpamnya, jadi drivernya nggak langsung ke depan kamar kayak gitu, atau kita yang nemuin gitu. Jadi yang pasti lebih aman. Kalau misalnya kamu pengen nyari yang aman, terus udah itu lebih nggak bebas, nggak ada jam malam, banyak banget kosan yang menyediakan fasilitas seperti itu, dan yang pasti dengan harga yang sesuai dengan fasilitasnya. Nah bagi kamu sekarang yang mau kuliah di Universitas Brawijaya dan belum menentukan nih mau ngekos apa mau
asrama aja. Kayak jawab yuk di kolom komentar kamu lebih prefer kemana. Dan kalau misalnya kamu butuh saran, bisa banget tanya ke aku di kolom komentar juga. Kalau aku bisa memberikan jawaban dan bisa memberikan solusi, aku akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.